Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Firstly, I would like to apologize because I cannot come in person and celebrate the joy with all of you. Tapi saya percaya bahwa acara ini akan berlangsung dengan sangat baik dan pastinya akan memberikan sebuah value yang luar biasa untuk kita semuanya. Karena topik yang akan kita diskusikan bersama tidak hanya topik untuk saat ini, tetapi value-nya adalah untuk masa depan. Izinkan saya memulai presentasi. Saya akan langsung share screen. Ya. Oke, topik yang akan diusung mengenai academic role in sustainable economy development. Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Center for Sustainable Art and Design Universitas Kristen Maranatha. Oke, baik Bapak Ibu semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Juniati Gunawan. Kebetulan saya mengambil background di Sustainability Accounting dari Edith Cowan University. Dan saat ini role saya sebagai Head of Trisakti Sustainability Center dan juga sebagai Presiden Director dari PT Icon Global Indonesia, Business Circuit Integrasi, dan Sustainability Advisor dari beberapa institusi, termasuk GK Plug and Play Indonesia, kemudian dari International Finance Corporation, World Bank, dan juga kebetulan saya mengambil beberapa macam background study, Master Green Productivity Specialist, Green Finance Specialist, kemudian beberapa sertifikat lainnya di bidang governance dan juga sustainability. Selain menjadi dosen dan juga praktisi di bidang sustainability lebih dari 17 tahun yang lalu, saya juga aktif sebagai juri di Asia Sustainability Report, baik di Singapura, Taiwan, dan juga di Australia. Saya juga banyak belajar dari negara-negara lain mengenai sustainability, baik dalam conference maupun sebagai dosen tamu di Australia, Netherlands, Turki, Jepang, France, Taiwan, dan juga baru-baru ini di Korea. Selain itu, puji syukur saya mendapatkan anugerah sebagai Top 10 Scientific ID Scientific Indonesia Terbaik 2022 dan juga Top 10 Best Lecturers di Indonesia tahun 2017 dan 2019. Sebagai penulis, kebetulan juga mendapatkan Best Author Contribution dari Emerald Publishing. Mungkin Bapak Ibu semua bisa melihat publikasi-publikasi saya. Langsung aja ya masuk di Google. Beberapa research grant yang saya dapatkan antara lain dari Global Reporting Initiative Amsterdam, WWF Indonesia, World Bank, South Australia University, Chaoyang Technology University, dan juga beberapa kementerian. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Baik, gambar ini mungkin menunjukkan keruwetan yang terjadi. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang, the world is changing. Saya rasa setiap orang pasti merasakan. Dan setuju ya, betapa cepatnya perubahan. Mungkin kita berubah, tetapi pertanyaannya yang menjadi tantangan saat ini adalah seberapa cepat kita bisa mengikuti perubahan ini. Tetap dengan koridor-koridor yang baik, ya. Bagaimana kita menyeimbangkan hidup kita. Oleh karena itu, banyak sekali risiko-risiko yang muncul. Saya cantumkan beberapa risiko-risiko yang muncul, ya, baik dari psychological effect, kemudian bagaimana isu dari energi, penggunaan energi, bagaimana isu dari cyber, dan akhirnya mengganggu physical health. Oke, ini semua menjadi suatu rangkaian, Bapak Ibu, yang akan mempengaruhi sustainability. Nah, sustainability itu apa? Sustainability adalah sebuah kemampuan bagaimana kita mampu ya menjaga suatu ekosistem, tidak hanya manusia saja, tetapi juga lingkungan, untuk tetap menjalankan sebuah proses yang terus-menerus tanpa mengorbankan masa depan. Oleh karena itu, pendekatan yang sangat penting dalam sustainability adalah bagaimana kita memahami risiko dan juga adanya kesempatan untuk berubah. Oke,
Baik, Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke dalam beberapa poin dari sustainability. Sebelum nanti mungkin saya akan kaitkan dengan art, ya. Sustainability, stage art-nya, bagaimana peran kita sebagai akademik untuk mendukung sustainability ini. Oke, model yang disampaikan, ya, saya mengambil dari beberapa literatur review bahwa sustainability mempunyai stages, ya. Ada yang karena krisis, ada yang sekedar compliance, atau ada sebuah kesadaran resource optimization, kemudian ada market differentiation dan purpose driven. Ya, bisa dilihat dari situ stage-stage ini menunjukkan grow-nya. Apakah kita masih tackle in the matters of risk management aja, ataukah kita masuk ke dalam konteks productivity, ataukah kita bisa mencapai growth? Ini tergantung dari level integrasinya. Yang paling sulit sebetulnya adalah mengintegrasikan, Bapak Ibu. Ya. Jadi setiap poin mungkin bisa dilakukan, tetapi membuat sebuah integrasi itu sulit sekali. Nah, yang paling dasar adalah risk management. Jadi sebelum kita melihat sustainability dalam kancah bahwa sustainability ini dapat membuat kita semakin growing, mungkin kita lihat yang paling dasar dulu. Risiko kita saat ini apa? Nah, itu yang kita pikirkan juga dari segi akademis. Nanti kita akan lihat. Kita sebagai dosen, ya mostly di sini adalah dosen, risiko kita apa sih? Anak didik kita. Anak didik kita ke depan mau jadi apa? Apa yang dapat kita berikan kepada mereka? Ya, value-value seperti apa? Nah, ini yang akan kita perhatikan. Nah, dalam konteks sustainability, satu persatu kita akan bisa lihat di sini. Stage 1 tadi mengenai crisis management, ya. Kalau crisis management ini adalah sustainability yang driven-nya karena memang kepepet. Oke. Jadi, wah, institusi merasa udah ditanyain sama investor, wah kita kalah bersaing. Ini namanya kepepet ya. Terjadi crisis management, maka kita harus berubah nih. Ya. Kita harus mengikuti tren. Kita harus melihat, wah bagaimana perubahan-perubahan ini, kalau enggak kita nggak bisa bersaing, terutama dari segi bisnis. Ya. Oke, oleh karena itu institusi harus memikirkan pertama kali yang paling dasar adalah memastikan bahwa mereka semuanya comply. Comply dari semua regulasi yang ada. Regulasinya juga bertambah terus ya, bermacam-macam regulasi yang muncul. Oke. Nah, setelah memperhatikan itu, tentu kita memastikan bahwa semua kegiatan kita benar-benar comply. Yang tadi adanya krisis, kita memetakan regulasi, bagaimana kita bisa comply, dan sekarang kita harus benar-benar comply. Maka kita harus melihat regulasi apa yang mulai muncul. Mungkin ada regulasi baru di lingkungan, health and safety, ya. Model-model bagaimana penggunaan material, bagaimana kita membuang limbah, bagaimana menghitung energi yang kita gunakan. Nah, itu semuanya sudah mulai ada regulasinya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Untuk menjadi compliance ini butuh proses-proses. Siapa yang akan melakukan, siapa yang memonitor, siapa yang akan mengevaluasi. It's not just comply, tapi harus dievaluasi benefitnya apa. We are talking about benefit. Ya. Tentu compliance harus memberikan sebuah benefit buat institusi tersebut. Misalnya di sini, ya, ada sebuah model waste model. Ya, kalau kita comply, bagaimana kita mengatur, kita mengolah limbah kita, tentu ada suatu keuntungan, misalnya lingkungan lebih bersih, atau mungkin waste yang kita hasilkan dapat kita olah. Atau mungkin waste yang kita hasilkan dari segi efektivitas dapat mengurangi biaya-biaya, sehingga kerja produktif lebih meningkat. Ingat ya Bapak Ibu, waste itu bukan sekedar limbah padat yang kita buang, tidak. Waktu yang terbuang itu juga waste. Unproductivity activities juga waste. Ya.
Maka model-model ini harus kita pahami bahwa sustainability intinya adalah efisiensi dan productivity. Kalau banyak perusahaan ataupun kalangan akademis ataupun masyarakat merasa bahwa sustainability adalah biaya, nah ini harus ada yang diubah cara pandangnya, ya. Bukan seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke stage yang ketiga. Setelah comply, institusi diharapkan bisa beyond dari comply. Karena kalau udah beyond itu menunjukkan ke arah yang grow. Menunjukkan ada value yang tercipta. Ada beberapa institusi yang datang bilang, yang penting kita comply aja ya, nggak usah sampai beyond-beyond. It's fine. Setiap institusi boleh mau stop di mana, terserah. Ya, itu pilihan mereka. Tidak ada yang mengharuskan mesti harus sampai di mana, enggak. Karena sustainability ini Anda punya states. Oke, positioning kita mau di mana. Masuk ke stage ketiga, beyond compliance, maka kita harus bisa mengukur. Ya, berapa besar tingkat productivity, berapa banyak efisiensi yang kita bisa saving dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Artinya ada perubahan behavior. Kalau nggak ada perubahan behavior, percuma Bapak Ibu. Ya, kita mendidik, kita membuat kurikulum sebagaimanapun juga kerennya, kalau tidak diimbangi dengan perubahan behavior, starting from the very small things, maka pekerjaan kita sia-sia. Ya, I would to stay this very strongly ya Bapak Ibu, karena sustainability is an action. Bukan sekedar tataran akademisi. Perlu action. Ya, dan di sini saya yakin banyak pejabat-pejabat universitas yang datang juga untuk mendengarkan let's do something. Start dari peraturan-peraturan dari universitas ya yang simple, hemat tisu, mengambil tisu 1 lembar aja, nggak perlu banyak sekali set, hemat air ya. Makan tidak dibuang. Nah, ini hal-hal kecil yang saya yakin Bapak Ibu semua bisa pikirkan ya. Start from the small things to get the bigger results ya. Oke, result-result inilah yang harus kita lakukan dengan cara menghitung energi ya, menghitung air, menghitung bahan yang kita gunakan ya. Kalau art itu mungkin banyak menggunakan bahan ya. Kemudian bagaimana kita mengelola sampah-sampah. Oke, baik Bapak Ibu semua, masuk ke step 4, ini integrasi. This is a quite challenging part. Integrasi ini berat ya Bapak Ibu. Beberapa perusahaan, institusi mencoba melakukan banyak hal, tetapi when it comes to integrated part, perlu orang yang didedikasikan. Maka perlu adanya perubahan tata kelola. Siapa sih yang bakal ngurusin ini semua? Mau ditempelkan ke unit mana, departemen mana, tapi harus diubah tugas dan tanggung jawabnya. Jadi penting sekali, ya. Maka ada transformasi cara pikir suatu konteks bisnis model, yaitu bahwa yang kita lakukan sekarang ini adalah borrow, use, and return. Ini konteks sustainability. Bahwa kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, kita pinjem. Kita boleh menggunakan, tapi ingat kita mesti kembalikan ya. Jadi konsep sustainability sekarang masuk ke dalam pikiran kita, borrow, use, and return, ini mendasari bagaimana sebuah institusi mau mengubah dirinya untuk memikirkan gimana sih kita bisa mengembalikan apa yang kita pakai saat ini. Ya, jadi sustainability harus dipandang menjadi sebuah suatu investasi dan juga kesempatan. How to do that? Okay, let's make cleaner product. Apply eco-effectiveness and life cycle stewardship, dan juga kompetisi yang semakin meningkat, perubahan yang semakin luar biasa.
kita nikmati itu semua untuk membuat kita lebih maju. That's sustainability, ya. Di sebelah kanan ada gambar ya yang menunjukkan bagaimana konteks sustainable borrow use return model ya, berapa banyak productivity, less waste, bagaimana kita menggunakan waste, produktivitas kita, dan bagaimana kita menghasilkan sebuah produk. Oke, baik. Stage yang kelima, ini yang paling tinggi, yang menunjukkan bahwa sebuah institusi mampu mengembalikan, ya, konteksnya tadi kan mengembalikan ya, mengembalikan apa yang kita pakai seperti sedia kala, tanpa rusak. Nah, oke, maka kita harus punya very strong purpose and commitment. Purpose-nya apa? Ya, purpose ini menjadi value. Value tidak mungkin dapat kita ukur kalau kita tidak commit, ya. Harus commit banget. Bagaimana komitmen ini terus-menerus kita lakukan. Oke. Balik lagi seperti yang tadi Bapak Ibu, perlu perubahan tata kelola. Ada unit yang bertanggung jawab, ada yang mengukur, ada yang memonitor, ya. Dan ini terus dilakukan berkesinambungan. Nggak bisa satu berhenti ya. Nah, oke. Itu tadi Bapak Ibu sekalian 5 stage dari sustainability yang mungkin secara bertahap kita harus melihat bagaimana tahapan-tahapan ini kita lakukan sesuai dengan proposition kita. Kita mau standing di mana, target kita di mana, ya. Untuk melakukan perubahan ini semua, maka kita perlu adanya sustainable transformation. Transformasi seperti apa? Yang tadinya, nih bicara mengenai sebelumnya, kita satu-satu nih. Ya, oh kita menjaga lingkungan, oh kita melakukan kegiatan sosial, ya. Kemudian kita comply, kita melakukan strategi. Tetapi sekarang cara pandang kita yang tadi terintegrasi bisa dilihat dari gambar model segitiganya, itu semuanya menjadi satu kesatuan yang harus dilakukan secara seimbang. So the key word here is balance. Ya, balance dari strategi and execution, balance dari governance and leadership, environmental stewardship, dan juga social responsibility. Oke, yang paling utama di sini positioning dari sustainability adalah strategi and execution. Ya, yang tadi saya sampaikan, tanpa eksekusi, tanpa action, wah kita sia-sia membicarakan suatu konteks sustainability. Ya, transformasi ini harus dilakukan. When? Kalau nanya when, sebenarnya kita udah ketinggalan dan udah terlambat. Tetapi daripada terlambat, mendingan sekarang kan? Ya, oke. Bapak Ibu semua, dari 4 tahapan model transformasi ini bisa dilihat di sini kurvanya. Yang paling sulit yang malah paling awal. Kita tahu ya, melakukan perubahan yang paling susah pasti yang awal. Ya, because we have to challenge ourselves. Yang paling susah dari diri kita sendiri. Kurva menunjukkan bahwa stage pertama engaging, it's very difficult. Takes a lot of effort. Ya. Jadi sustainability itu harus dilakukan bertahap dan bagaimana sebuah institusi mau berubah. Setelah adanya engaging, baru accelerating, makin lama kurvanya melandai. Ya, kenapa? Karena itu sudah menjadi sebuah culture. Makin lama makin melandai, sudah menjadi sebuah culture, dan akhirnya di tahap transformasi kalau memang sudah selesai, enak, semuanya sudah berjalan dengan baik. Ya, butuh waktu panjang, yes, betul. Ya, panjang waktunya tergantung lagi dari apa? Komitmen yang terus-menerus, yang konsisten. Nah, itu keywordnya lagi ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, model dari transformasi ini bisa dilihat poin-poinnya, saya sudah sampaikan di situ, bahwa sustainability
actually is about leadership. Maka kalau teman-teman semuanya merasa kita belum punya sustainability leaders, so it is our time, ya, to form a sustainability leader. Sustainability is also resilient. Nah, ini dia konsisten, ya, mampu bertahan. Jadi sebuah institusi harus mampu terus-menerus meningkatkan capacity building. Nggak boleh bosan, terus-menerus. Ya, pendidikan terus-menerus. Oke, pendidikan is fine, tetapi again diukur actionnya. Ya. Kemudian sustainability juga memerlukan charting a new road. Ya, untuk benar-benar merangkul semua pemangku kepentingan kita untuk mempunyai goals dan value yang sama. Ingat, stage pertama, bagian engaging adalah yang paling sulit. Ya, bisa dilihat itu. Stage 1 apa saja poin-poinnya. Dari governance and leadership, kita mengembangkan visi, misi, values. Ada leadership-nya juga siapa, board of directors leadership, goals and metrics. Metrics itu berarti target ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana stakeholders engagement-nya, bagaimana disclosure, reporting, and transparency. Engaging dilakukan di semua poin. Oke, bisa dilihat di sini. Mungkin saya sedikit coret-coret ya Bapak Ibu ya, biar lebih jelas. Nah, mungkin bisa kelihatan di area ini. Oke. Di tahap kedua, strategi dan execution juga ada engaging-nya. Bagaimana kita melakukan strategic planning, inovasi, research and development, customers and market, product, services, and solution. Bagian ketiga, kegiatan environmental stewardship. Bagaimana kita mengukur dampak-dampak dari lingkungan kita, baik dampak positif maupun dampak negatif. Baik dari operasional maupun dari non-operasional, termasuk dari produk yang kita hasilkan. Dan yang terakhir adalah social responsibility. Nah, Bapak Ibu semua, poin yang ini, yang merah-merah, Bapak Ibu bisa lihat, harus dilakukan secara seimbang. Masih ingat ya gambar segitiganya? Harus seimbang, ya. Maka stage transformasi yang dilakukan dalam tahapan sustainability itu memerlukan effort. Begitu juga di tahap accelerating. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Accelerating setelah engaging juga memerlukan effort di setiap tahapan. Ya, sehingga masing-masing effort atau upaya kita ini harus kita lakukan terus-menerus sampai masuk ke dalam tahapan benar-benar melakukan leader, ya, melakukan sebuah action sebagai leader dan menjadi proses yang transformasi secara utuh. Oke, mungkin nanti ini bisa dilihat lagi bagaimana kurva-kurva ini menjadi dasar kita untuk melakukan perubahan menuju sustainability ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, itu tadi tahapan mengenai sustainability dan bagaimana kita harus melakukan transformasi untuk mewujudkan sustainability dalam sebuah konteks yang nyata. Nah, sekarang kita lihat what is sustainability in art. Nah, ini menarik ya. Wah, ini Bapak Ibu semua pakarnya di bidang art ya. Mungkin saya masuknya lebih banyak ke sustainability. Saya juga sedang belajar ini menggabungkan sebuah paradigma yang sangat menarik, sustainability in art ya. Kebetulan saya juga suka art, saya suka menggambar, saya suka sekali mendekor ya. Oke. So sustainability in art actually is creativity ya. Kita kreatif, bagaimana kita kreatif, kita melakukan ide baru, melakukan inovasi baru untuk menemukan cara-cara baru. Cara-cara baru yang kegiatan art kita itu juga dapat
memberikan kontribusi menjaga lingkungan, bukan sebaliknya. Ini dia. Karena art itu membutuhkan material. Semua activity, ya. Jasanya juga membutuhkan material. Materialnya apa? Energi. Ya. Tidak ada satupun kegiatan yang tidak membutuhkan sumber daya alam. Oke? Dan bagaimana peran para pengajar seperti kita ini meneruskan message sustainability kepada anak didik kita dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ya, untuk konteks di art, beberapa poin yang saya dapatkan adalah bagaimana kita mengekspresikan bahwa isu lingkungan ini menjadi isu yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak berubah, tidak mengubah cara perilaku kita, maka kita sedang merusak masa depan. Sulit, yes, sulit. Nggak apa-apa, yang nggak mau berubah ya tinggal Bapak Ibu sekalian, nggak usah nunggu mereka. Ya, kita saja yang berubah. Kemudian kita menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Oke, dan bagaimana kita mencoba melakukan suatu aktivitas art kita dengan situasi yang lebih ramah lingkungan juga. Misalnya nggak melulu harus melakukan sesuatu di kelas kan? Kadang-kadang yuk kita keluar. Maka kita nggak usah pakai listrik di kelas, nggak usah pakai AC. Nah, itu lebih ramah lingkungan prosesnya. Oke, kalau material Bapak Ibu sekalian pasti tahu, mengambil bahan-bahan alam ya yang lebih dapat diperbarui. Ini contoh yang saya tempelkan di sini dari Afrika, ada sculptural works of wood ya dari kayu. Nah, ini juga kayu juga ada sertifikasinya loh Bapak Ibu semua. Ya, kayu mana yang memang itu berasal dari sustainable forest. Nah, waduh, berarti kita mesti belajar dong nyari kayu yang bersertifikat. Ya, pelan-pelan akan ke situ. Mungkin sekarang belum lazim, ya. Nah, tapi akan ke situ Bapak Ibu semua. Entah seberapa cepat bahwa semua proses-proses material ini akan tersertifikasi, ya. Oke. Development of art in sustainability bisa dari landscape paintings, bisa dari land art, dari conceptual art, ya macam-macam. Nah, ini poin-poin yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian bisa pahami dengan lebih cepat ya. Landscape painting itu seperti apa? Ini bicara mengenai sebuah structures ya. Land art itu wah, kita art tapi di land message seperti apa? Bahwa nature itu juga kita maknai sebagai suatu keindahan yang harus kita jaga ya. Conceptual art ini juga suatu ide, konsep-konsep yang menggunakan sumber daya alam ya yang dapat kita perbaharui. Oke, ini salah satu art biennials ya. Biennials ini mungkin Bapak Ibu tahu ya sebuah exhibition ya art exhibition yang terkenal sekali. Mereka sudah mulai berubah ya karena memang Eropa cepat sekali ya berubah mengadaptasi dengan proses-proses sustainability bahwa mereka sudah mulai menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, eksebisinya juga lebih rendah karbon, baik dari bahan maupun dari tata letak karena mereka menggunakan matahari, mereka menggunakan energi baru dan terbarukan, walaupun belum 100%. Ya, kemudian perilaku stafnya juga sudah mulai berubah, ya. Mereka mempersilahkan pengunjung masuk dari pintu tertentu ke kanan, ke kiri, itu diatur sebuah sistemnya, ya. Itu semuanya untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kaitannya dengan sustainability apa? Semua produktivitas, semua efisiensi itu mendukung sustainability, Bapak Ibu. Jadi bukan sustainability itu sesuatu yang super wah yang jauh banget, enggak. Sebenarnya setiap hal kecil yang kita lakukan itu
apakah mendukung sustainability atau malah merusak sustainability, itu mudah sekali kita perhatikan, ya. Oke. Dan kemudian tema-tema yang diangkat dari setiap exhibition itu juga menunjukkan message campaign, ya, seperti kita ini, ya. Sustainable art, apalagi di Maranatha University sudah mulai ada sustainability art, ya, centernya. Ini harus digunakan semaksimal mungkin untuk mendelivery sustainability art-art yang memang lebih ramah lingkungan. Ya, kemudian Sustainable Art Initiative, banyak sekali inisiatif-inisiatif, dan bagaimana kita mendorong anak didik kita untuk mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan dengan cara memberikan art-art atau mungkin quotation campaign, ya. Kemudian plastic exhibition ini mungkin menarik, ya, bagaimana kita against plastik tapi dibuat art. Nah, oke. Ya, bisa dilihat gambar-gambarnya semua dari plastik bekas. Jadi barang-barang bekas pun bisa kita jadikan art. Mungkin nggak usah yang tinggi-tinggi, kalau kita lihat UMKM yang sekarang, ya, dari limbah-limbah itu bisa dibikin kerajinan tangan. Bisa dibikin tas-tas kecil, dompet kecil, itu juga art loh, ya, dalam skala yang kecil. Kita bisa melakukan itu dengan skala yang kecil, Bapak Ibu. Saya tidak menganjurkan, wah kita harus bikin sophisticated event or something. No, ya. Do it in the small way. Tetapi konsisten dan semua unit, semua orang bergerak menuju ke sana. Ya. Oke. Ini juga salah satu yang menarik, ya. Breathing Watercolors, ya. Sustainable Art Initiative. Mereka benar-benar menunjukkan bagaimana keseimbangan antara body and mind, tapi dilukiskan dalam sebuah art. Ya, menarik sekali. Mereka menggunakan painted, ya, dan semuanya lebih ramah lingkungan. Oke. Kemudian bagaimana informasi atau message yang akan kita sampaikan kepada audiens yang melihat art kita itu tersentuh. Maka kita bisa menggunakan sarana-sarana terkait dengan sustainability, ya, bahan-bahan di lingkungan kita. Makanya kita harus punya inovasi, harus punya creativity, terus-menerus diasah untuk kita pakai sebagai art. Ini cantik sekali ini artnya, yang menggambarkan keindahan di bawah laut, ya. Dan Bapak Ibu semua, kita nggak memikirkan sustainability hanya dari land aja, tapi underwater itu sangat-sangat penting. Dan research membutuhkan bahwa mengambil emisi yang paling cepat itu justru dari underwater, bukan dari pohon. Nah, ini makanya banyak sekali transformasi dari green konteks menuju ke blue konteks, ya. Dari green economy sekarang ada blue economy. Ya, oke. Nah, ini menjadi potensi opportunity kita untuk mulai mengkampanyekan underwater strategi, ya, untuk menyelamatkan under the sea. Oke. Baik, Bapak Ibu, beberapa poin juga, ini adalah artis-artis, ya, yang luar biasa. Saya tidak familiar, Bapak Ibu, karena bukan di bidang saya. Bapak Ibu sekalian mungkin jauh lebih familiar dengan art-art ini, tapi yang ingin saya point out adalah sustainability-nya. Ya, bagaimana mereka menggunakan konteks sustainability di setiap sentuhan art-art mereka. Oke. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa sustainability akan sulit sekali dilakukan kalau tidak punya leader. Apakah kita harus kampanye untuk mencari sebuah leader, seorang leader, dan lain-lain? Nggak perlu, kita sendiri bisa menjadi leader buat diri kita. Ya, in a simple way. Ya, maka masing-masing dari kita, apalagi sebagai pengajar, kita harus melihat antisipasi tren yang akan terjadi. Ke depan trennya itu apa? Semua ilmu sekarang bicara sustainability, ya Bapak Ibu. Mungkin sangat berbeda 10 sama 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Sustainability dianggap barang yang baru. Apa itu ilmu mana?
Sekarang sustainability masuk ke dalam setiap ilmu apa saja. Jadi kalau ada yang dibilang, wah ini bukan ilmunya desain, ini bukan ilmunya accounting dan lain-lain, itu salah. Karena sustainability ada di setiap ilmu dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ya. Kemudian kita harus memastikan dan memahami bahwa resiko kehidupan kita itu seberapa tinggi. Kalau kita nggak bersama-sama berubah, akan sulit sekali menyelamatkan diri kita sendiri. Oke? Bumi bisa berubah, mereka bisa mengubah dirinya sendiri. Kita harus menyelamatkan kita, Bapak Ibu, dan juga masa depan kita. Kemudian kita harus melihat bagaimana karbon netral. Ini isunya udah luar biasa. Maka menjadi seorang sustainability leader harus melihat bagaimana tren, bagaimana resiko, bagaimana sekarang bahwa isu karbon ini banyak sekali dan bagaimana kontribusi kita. Ya, termasuk memikirkan value chain kita. Value chain kita itu siapa? Mahasiswa, ya, academic staff. Secara infrastruktur mungkin gedung, ya. Kemudian para stakeholders kita. Artinya capacity building terus-menerus harus kita lakukan. Promoting green behavior harus kita lakukan. Ya, makanya kita harus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan kita. Kemudian kita harus perhatikan bagaimana kita memberikan inspirasi dari setiap karya seni kita. Itu sudah menjadi sebuah poin yang penting, Bapak Ibu, bagaimana kita menginspirasi orang lain, kan? Ya, so please let's proud to tell bahwa we walk our talk, ya. Oke, baik. Ini adalah suatu kesimpulan, Bapak Ibu, bicara mengenai sustainability dari perjalanan yang tadi saya sampaikan ada tahapan-tahapan, kemudian ada transformasi, maka sustainability is a journey, ya, sebuah perjalanan yang panjang. Ya, kita bisa melihat di sini poin yang utama masih related dengan yang awal, ya, yaitu compliance. Maka jangan pernah break the law, itu dulu compliance. Baru setelah compliance maju satu-satu. Minimal ngikutin tren, ya. Wait and see dulu, yang lain ngerjain apa, aku ikut gitu. Ya, itu minimal. Ya. Atau kita stop aja, lihat dulu. Yang bagus, udah ada case study-nya, kita ikutin. Yang nggak bagus nggak usah. Tapi kita nggak mau jadi leader, karena kita follower. Ya silahkan kalau memang kita mau ada di posisi situ. Ya, maka journey-nya ini perjalanan kita harus kita lakukan. Mau stop di mana? Tapi kalau kita bisa show and tell, artinya kita sudah naik tingkat nih, naik kelas. Kita mau menjadi leader. Ya, kita melakukan sesuatu, kita sharing, ya, kita menginspirasi mereka, show and tell. Kemudian think ahead. Nah, ini lebih tinggi lagi. Berarti kita menjadi leader. Yes. Ya. Think ahead. Ke depan mau apa? Ayo kita bikin inovasi baru. Habis itu kita promotekan biar banyak yang mengikuti, ya. Kemudian jangan lupa dari semua kegiatan ini yang paling penting adalah prinsip-prinsip sustainability-nya tetap terjaga. Keseimbangan, ya. Jadi sustainability journey ini menjadi sebuah kesimpulan poin-poin yang telah saya sampaikan dari awal tadi, ya. Dari stage, saya ulang ya, dari transformasi, kemudian dari konteks perjalanan sustainability yang Bapak Ibu sekalian harus ramu di setiap proses kegiatan kita sehari-hari. Beberapa contoh-contoh mengenai art, desain, itu bisa masuk semuanya, ya. Oke. Maka peran kita sebagai akademisi itu perannya kelihatannya mungkin sepele, ya. Kenapa? Karena kalau mahasiswa udah selesai, lulus mungkin nggak inget lagi sama kita. Tetapi mereka nggak bakal bisa menepati posisi-posisi yang luar biasa tanpa mengikuti proses akademisi-akademisi.
bukan hanya di universitas. Bicara mengenai education itu tidak hanya formal education, tapi education yang paling penting adalah education of life. Ya, kalau kita lihat para orang-orang sukses, education-nya bukan dari bangku kuliahan, ya, tapi mungkin dari life. Nah, academician, oke, kita di bangku kuliahan, nggak apa-apa. Disitulah kita memasukkan education of life untuk anak didik kita. Oke, maka universitas nggak bisa hanya menunggu. Kita harus mengubah cara belajar kita, ya, proses belajar kita, cara bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menginspirasi, ya, bagaimana kita menularkan semangat. Nah, ini semua harus kita terus lakukan. Oke, kita kenalkan mahasiswa dengan topik-topik yang baru, ilmu-ilmu yang baru, dan melakukannya dari hal yang kecil-kecil aja. Kemudian, biarkan mahasiswa berkembang dari analytical thinking-nya, berikan mereka kesempatan untuk berkembang, komunikasi yang baik, ya, karena peran dari dosen sekarang itu bukan hanya sebagai pengajar, ya. Kalau saya menyebutnya lebih senang sebagai facilitator, karena kita hanya facilitate mereka aja, mengarahkan mereka, ya. Kemudian yang paling challenging adalah bagaimana kita melakukan semua ini secara terintegrasi. Oke, menjadikan sustainability adalah sebuah misi, ya. Oke. Kita sebagai pengajar di dunia akademisi harus memahami bahwa dunia berubah dan kita bukan orang yang mampu mengubahnya, ya. Tapi kita mengikuti perubahan ini dengan menciptakan sesuatu inovasi yang lebih baru. Memberikan semangat kepada setiap mahasiswa kita, ya, melakukan kritik-kritik yang membangun agar mereka memahami konteksnya dan kita bisa menjadi leader di kelas kita, ya, leader yang kecil. Ya, kita menjadi role model buat mahasiswa kita. Kemudian kita mengubah kurikulum kita, ya, melakukan semua advocate, ya, promote di mana-mana dengan acara-acara seperti ini, ya. Kemudian terus meningkat awareness dan jangan lupa saya ulang lagi nih yang paling penting, saya kasih merah di situ tulisannya integrasi, ya. Kemudian kesempatan-kesempatan yang baru kita berikan kepada mahasiswa. Nah, dengan perubahan-perubahan ini Bapak Ibu semua, universitas di dunia juga mulai berubah. Beberapa referensi yang saya dapatkan di UK, ya, itu student sudah mulai mempunyai grup People and Planet. Di New Zealand juga mempunyai sustainability practitioner, educator juga sudah mulai belajar memasukkan semua kurikulum di sustainability, ya. Kemudian di Australia juga punya Australian Research Institute in Education for Sustainability, ya. Kemudian di ANU ada Sustainability Learning Community. Bagaimana di Indonesia? Izinkan saya share bahwa di Indonesia mengenai sustainability juga sudah masuk ke dalam dunia akademisi. Ada lebih dari 25 kampus di Indonesia menjadi SDG Center. Salah satunya adalah di kampus kami, SDG Center di Universitas Trisakti. Kami mempunyai Trisakti Sustainability Center yang sudah berdiri sejak 2012. Jadi udah 10 tahun lebih ya. Oke, di situ kami promote sustainability melalui sustainability reporting. Ya, termasuk mendampingi beberapa perusahaan setiap tahunnya, memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa untuk magang, berkarya. Ya. Nah, itulah center kami hingga saat ini bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk dengan pemerintah daerah, universitas lain, kemudian juga dengan korporasi-korporasi besar. Ya. Baru-baru ini kami juga mendapatkan hibah dari Eco Green Erasmus bersama 6 universitas lain baik di Indonesia maupun di Eropa untuk menerapkan Green Campus, ya. Hibahnya 3 tahun, kita akan mulai di 2023 sampai 2026 nanti, ya. Oke,
slide-slide saya yang terakhir menjelaskan beberapa sustainability artis ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengenal mereka jauh lebih dalam daripada saya. Saya hanya mencoba untuk menampilkan bahwa yang mereka lakukan ini terkait erat dengan sustainability ya. Seperti misalnya Olafur Eliasson, mereka menggunakan sustainable materials ya. Mayalin ini juga menggunakan natures dari setiap art mereka ya. Kemudian masih banyak lagi artis-artis yang sudah sangat memperhatikan sustainability di setiap karyanya. Nah, ini slide saya terakhir Bapak Ibu, saya tampilkan di sini karena kebetulan saya melihat sendiri ya dan saya bertemu dengan orang-orangnya ya. Di Budapest di Hungaria beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan Bella Magyar. Ini adalah seorang artis yang memang semua gayanya itu menceritakan City of Budapest. Ya, menarik sekali. Ya. Kenapa sustainability-nya? Karena mereka promote city. Mereka promote, karena dia sebetulnya insinyur yang suka menggambar. Promote building-buildingnya, mereka bilang harus ada orang yang cinta untuk menjaga negaranya, City of Budapest-nya, kotanya, ya, agar kota ini sustain, ya, lewat karya-karyanya. Karyanya menarik sekali dan bagus. Ya. Kemudian baru beberapa minggu yang lalu saya pulang dari Korea melihat sebuah pertunjukan yang luar biasa. Kebetulan ini menang dari Asia Got Talents ya. Itu mengenai The Painters. Menggambar. Menggambar artnya waduh luar biasa ya. Anak-anak muda yang berperilaku entertain ya. Mereka pasti akan itu belajarnya nggak main-main. Kemudian menggambar ya dengan cantik, mereka menyampaikan underwater juga, ya. Oke, mereka mempromot hal-hal yang menarik dari indahnya sebuah art yang dikemas menjadi sebuah pertunjukan yang cantik, ya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi kita semuanya, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada pertanyaan, saya sudah sampaikan kepada panitia, mungkin bisa dicatat dan mungkin disampaikan. Kalau nanti akan ada sesi Zoom 1 jam lagi, mungkin bersama teman-teman semuanya, silahkan. Terima kasih, semoga apa yang kita sampaikan hari ini, kita diskusikan hari ini, benar-benar menjadi inspirasi kita semua, bahwa we should walk our talk. Ya. Selamat melanjutkan konferensi dan kegiatan. Semoga sustainability menjadi inspirasi untuk setiap langkah kita. Lebih kurangnya saya minta maaf dan salam keberlanjutan. Bye-bye.